Sore ini Ian tengah bersiapkan diri karena sesuai jam kemarin mereka akan pergi menonton bioskop bersama. Bahkan pria itu telah membeli tiket sebagai ganti kesalahannya. Ian cukup antusias karena akan pergi kencan setelah sekian lamanya. Pakaian dikenakan hari ini berupa rok pendek hitam berbahan kulit dengan atasan sweater v-neck berwarna krim. Tak lupa dengan sepatu boots hitamnya menambah kesan kasual penampilannya. Namun tadi Taeyong menelpon jika urusannya di kantor telah selesai, dia akan segera menyusulnya ke bioskop. Sabar ya, kekasihmu pasti akan datang. 15 menit telah berlalu, terdengar bunyi siaran informasi bahwa Studio 5 telah dibuka dan penonton sudah diperbolehkan masuk. Kebetulan Studio 5 adalah studio yang akan menjadi tempat mereka menonton. Ian menyeruput minumannya gelisah karena kekasihnya itu belum juga datang. Dia menjadi cemas sekarang. Dia merogoh ponselnya untuk kembali menghubungi kekasihnya. Namun nihil, ponselnya tersambung namun tidak kunjung diangkat. Wanita itu terus mengetukkan jemarinya cemas dan pandangnya terus mengarah. Berapa menit kemudian kembali terdengar siaran informasi yang memberitahu jika film pada studio nomor 5 tak terputar. Tak masalah jika tertinggal 15 menit, gumanya menenangkan dia. Tidak, Sasha tiba-tiba pingsan saat sedang berjalan bersamaku keluar dari kantor. Di sini aku dan Johnny membawanya ke rumah sakit. Ian mengepalkan tangannya erat karena mendengar nama Sasha disebut. Sayang, bisakah kita undur jam menonton filmnya menjadi 1 jam lagi? Aku akan membeli tiket yang baru. Pinta Taeyong, gampang sekali kau bicara seperti itu. Tidak bisa, bantah Ian. Kenapa tak bisa? Kau ingin menunggu sampai kita tersadar? Itu benar, namun aku menunggunya sudah sadar karena ada beberapa dokumen yang harus aku tanda tangani. Sekarang harus segera diberikan kepada kuasa hukumku. Sasha menyimpan dokumen itu. Abah Sasha dan urusan kantor itu penting untukmu, teriak Ian. Bahkan wanita itu sudah menangis karena kecewa. Sayang kan, biar aku menonton sendiri. Selama beberapa menit wanita itu menangis. Akhirnya dia mengelap air matanya dan memperbaiki penampilannya. Dia beruntung selagi menangis tidak ada orang yang masuk ke dalam toilet. Dia memutuskan untuk menonton film itu sendirian. Tidak masalah baginya untuk sudah tertinggal selama 30 menit lamanya. Setidaknya menonton film dapat membuat perasaannya kembali membaik. Kau ingin menonton film apa? Tanya Ian lagi. Hujan menggaruk dagunya. Entahlah, aku masih bingung, kekehnya. Bagaimana jika menonton film itu bersamaku? Tunjuk Ian pada salah satu poster film di hadapannya. Kebetulan aku memiliki 2 tiket, namun tiba-tiba temanku tak bisa datang karena ada urusan mendadak. Tidak enak rasanya menonton sendiri.
Setelah hampir 2 jam lamanya berada di dalam, akhirnya mereka telah keluar dari bioskop. Wajah Ian mereka senang saat keluar dari bioskop. Perasaan wanita itu sudah kembali membaik akibat film tadi yang sangat seru. Begitupun dengan Sunchan, pria itu terlihat antusias saat kembali membahas film tadi bersama Yen. Ternyata selera film keduanya sama. Kau selalu menonton film sendirian? Tanya Yen. Bisa dibilang begitu, aku suka sendirian. Mungkin aku terdengar terlalu introvert. Kekeh pria itu. Yen ikut tersekek. Ian, panggil pria itu tegas. Ian cukup terkejut saat mendapati keberadaan Taeyong di depannya. Kekasihnya berdiri di hadapannya sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Terlihat sekali pria itu arogan. Taeyong telah menunggu Ian selama 1 jam di lobi bioskop. Semenjak wanitanya mengumpat di telepon, dia bergegas pergi untuk menemuinya. Namun pria itu tidak dapat masuk ke studio karena kursinya telah terisi oleh seseorang. Taeyong terlihat mulai kesal saat Ian menolak. Jangan buat kesabaranku habis, ayo pulang, tegas Taeyong yang terlihat menahan emosi. Kenapa kau akan memaki aku di sini? Ian kembali melawan. Terahang pria itu menegas, tanda emosinya mulai naik. Jangan memancingku, tegas Taeyong sambil menarik kekasihnya untuk keluar dari bioskop. Sunchan masih terdiam karena bingung. Dia berusaha untuk tidak ikut campur. Ian saat hampir mencapai Sunchan, Taeyong kembali menahan pergelangan tangannya. Ian, tegas Taeyong. Kau siapa? Jangan paksa dia. Sunchan membuka suara. Dia sudah tidak sabar lagi melihat tingkah kera Taeyong. Jangan ikut campur. Minggir, kata Taeyong sambil mendorong tubuh Sunchan yang berusaha menghalanginya. Ian, pulang, kata Taeyong lagi. Sunchan masih terus menahan tangan Ian, tidak membiarkan Taeyong membawanya. Taeyong melemparkan satu keras pada satu pipi Sunchan yang mengakibatkan pria itu sedikit tersungkur. Terlihat ujung bibirnya berdarah menandakan kerasnya pukulan yang Taeyong berikan. Segera Taeyong menarik tangan Ian untuk keluar dari bioskop. Pasang-pasang mata memperhatikan mereka. Ian tidak punya pilihan untuk ikut dengan kekasihnya itu. Dia juga khawatir pada cemas pada Sunchan yang ditinggalkan sendirian. Taeyong membawa Ian ke apartemennya. Terlihat Taeyong gusar karena emosinya. Dia tentu marah saat mendapati Ian pergi dengan Sunchan, yaitu pria yang sangat dibenci olehnya. Kau gila mah, hajar temanku, bentak Ian. Lalu apa? Pria itu bahkan menyentuh rambutku. Kau juga menyentuh lengannya. Sepasang kekasih itu saling melontarkan nada tinggi. Keduanya sedang bertengkar. Kenapa kau ingin masuk? Bukankah kau bilang tidak bisa menonton denganku?
aku, sindirnya. Tiang terdiam. Sudahlah, jangan berlagak menjadi korban, jangan egois. Aku kecewa padamu. Ian segera memutar tubuhnya untuk pergi dari hadapan Taehyung. Ian yang dijemput secara paksa dan kasar itu terus memberontak, namun percuma, tenaganya masih kalah jauh. Kau melawanku, pergi dengan pria lain tanpa sepengetahuanku, tegas Taehyung. Anak nakal harus diberi hukuman kan? Ditanya lagi. Taehyung bawa Ian ke kasurnya, dia kekasihnya, dan terus Ian berusaha melepaskan dirinya. Ian berhasil, satu pipi Taehyung cukup. Pria itu membeku terkejut. Segera Ian mendorong Taehyung untuk melepaskan diri dari kurungannya. Dia segera bangkit dan menutup tubuhnya. Tolong buka kunci pintu ini, pinta Ian. Bibi segera mendekati pintu untuk membantu membuka. Berapa lama berusaha, saya tidak bisa membuka pintu ini, Nona. Sepertinya dikunci oleh Tuan. Dikunci? Bagaimana bisa? Herannya. Pintu ini otomatis tersambung di ponsel Tuan. Mungkin Tuan menguncinya dari aplikasi di ponselnya, jelas Bibi. Ian yang frustasi segera memukul pintu itu dengan kesal dan marah karena kasihnya itu tidak membiarkannya keluar dari apartemennya. Oh begitu ya, boleh saja, asal Ian aman saja. Ya, tidak perlu khawatir, Ian akan baik-baik saja selama ada saya. Baiklah, terima kasih Ayah. Taehyung terpaksa berbohong pada ayah karena semenjak pertengkaran dengan Ian tadi, keduanya belum juga saling bicara. Dia ingin meluruskan permasalahan ini lebih dulu, mengingat dia telah mengunci Ian di dalam apartemennya. Taehyung berjalan perlahan ke lantai bawah untuk melihat kondisi kekasihnya. Dia berjalan menuju ruang tamu. Dia melihat kekasihnya sedang duduk meringkuk di atas sofa. Ke kepalanya dia tundukkan, terlihat wanitanya sedang tidur dalam keadaan seperti itu. Taehyung merasa menyesal. Dia dekati perlahan, kemudian duduk dengan lembut, berusaha tidak membangunkannya. Tangannya diarahkan untuk membelai suri kekasihnya dengan lembut. Perlakuannya sontak membuat Ian terkejut, dan segera wanita itu mengangkat kepalanya. Wajahnya sembuh. Maafkan aku hilaf, sesalnya. Maaf karena emosiku tak terkontrol. Aku marah sekali tadi. Maaf jika melukai perasaanmu. Ditanya lagi. Tuan, makan malamnya sudah siap. Bibi menghampiri keduanya. Taehyung mengangguk. Segera dia mengajak Ian untuk makan malam bersama. Pada awalnya Ian menolak. Dia bersikeras ingin pulang.
Namun kembali Theo membujuk sehingga wanita itu menyerah. Dia segera meletakkan sendoknya dengan kasar. Bahkan kau tidak meminta persetujuan dariku. Tidak, aku akan pulang. Sayang, sudah malam. Aku ingin kita menyelesaikan permasalahan kita lebih dulu. Mau sampai tengah malam pun aku tunggu. Aku tidak akan menginap. Theo hanya menghela nafasnya panjang.